Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Guntur di konten gua ceritain. Di konten kali ini, gua bakal nyeritain sebuah cerita horor dari Kaskus yang ditulis oleh Mbak DWY Zelo. Kisah kali ini kisah nyata yang berjudul Disesatkan Makhluk Halus di Tengah Sawah. Dan di akhir cerita nanti, gua bakal tunjukin foto-foto lokasi dalam cerita kali ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Hai semuanya, kali ini aku akan berbagi cerita mistis yang secara nyata dialami oleh anggota keluargaku. Awalnya, aku cukup skeptis dengan kejadian-kejadian yang berbau horor atau sejenisnya. Meskipun aku percaya bahwa Tuhan juga menciptakan jin yang hidup berdampingan dengan manusia. Namun, aku yakin mereka hidup di dimensi yang berbeda sehingga tidak akan mungkin bisa berinteraksi langsung dengan kehidupan manusia. Semua pemikiranku akhirnya berubah tatkala ibuku mengalami sebuah kejadian yang tak biasa. Sebuah kejadian yang tak bisa dinalar dengan logika. Wallahu alam, lambat laun aku pun menyadari kehadiran mereka. Oke, kita mulai historical ibuku dulu. Ibuku bisa dibilang sedikit lemah bulu. Dulu saat aku masih berusia kurang lebih 5 tahun, ibuku pernah mengagetkan sisi rumah. Bagaimana tidak, saat ibuku sedang bersedih karena sesuatu yang tak ku mengerti, tiba-tiba di antara suara tangis itu, spontan terdengar suara wanita tua yang tertawa cekikikan. Aku dan kakak perempuanku terhenyak kaget. Kami segera berlari menuju ke arah suara itu. Sungguh heran rasanya karena sumber suara itu ternyata dari ibuku. Bapakku hanya bisa menepuk pipinya dan berkata pelan, "Sadarlah Bu, sadar." Malam pun semakin larut. Kira-kira waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bapak dengan sigap segera membopong ibuku ke dalam kamarnya, lalu merebahkannya di atas kasur, sembari terus berusaha menyadarkan ibuku. Aku yang saat itu masih kecil hanya bisa terdiam melihat ibuku menunjuk dengan telunjuknya, sembari terus tertawa cekikikan. "Kamu siapa?" kata ibuku dengan suara serak nan tinggi seperti suara nenek-nenek. Kami hanya bisa terperangah menatap ibuku yang menunjuk satu persatu di antara kami dengan menyuguhkan pertanyaan yang sama. "Loh, lah ini anak lelakimu, Joko. Sadarlah Bu," ujar bapak yang tak terlihat panik sama sekali. Kutatap kakak perempuanku yang tiba-tiba beranjak mengambil air minum. Lalu ia pun berkomat kamit di atas gelas air minum itu, kemudian meniupnya. "Bu, minum ini," seru kakakku yang saat itu sudah sekolah SMP. Tahukah bagaimana reaksi ibuku saat itu? Ia kembali tertawa cekikikan, seperti mengejek perbuatan konyol kakakku. Kakakku hanya bisa menangis khawatir, sembari terus menciumi tangan ibuku. Di saat ibuku masih dalam pengaruh kesurupan, beberapa kali sosok ibuku kembali, lalu tak lama kemudian ia kembali lagi menjadi sosok yang lain. "Nenek ini orangnya baik Pak. Beliau tidak akan menyakiti aku kok. Katanya beliau suka ikut sama aku." Jelas ibuku dengan mata terpejam dan suara yang terdengar begitu lemas. Pokoknya yang paling aku ingat saat ibuku setengah sadar, ia menjelaskan bahwa nenek yang merasukinya adalah orang yang baik dan sosok yang berambut putih, panjang dan awut-awutan. Melihat ibuku yang tak kunjung sadar, bapak kemudian menyuruh kami untuk tak perlu khawatir dan segera pergi tidur, karena waktu sudah menjelang dini hari.
Aku pun tak tahu apa yang dilakukan bapak kepada ibu setelah itu. Namun ketika pagi menyongsong, ibuku sudah kembali seperti sedia kala. Itulah sepenggal kisah yang menjadi awal mula bagi beliau hingga kerap kali ibuku merasakan hal-hal yang tak lazim. Pernah saat itu, ibuku tiba-tiba berlari ke sana kemari sembari bersungut-sungut. "Kamu nyium bau bunga melati tidak?" tanya ibuku dengan air muka penasaran. Mendengar hal itu, ku kembang-kempiskan hidungku untuk mencari sumber bau yang dikatakan oleh ibu. Tapi tetap saja aku tidak mencium bau wangi apapun. Tak hanya indera penciuman, terkadang ibuku mendengar suara-suara aneh yang tidak dapat kami dengar sama sekali. Seperti suara wanita meraung dan minta tolong, suara sedang bertengkar, dan suara-suara aneh lainnya. Pernah suatu hari, ada sepupuku yang main ke rumah tanpa ibunya. Usianya sekitar 4 tahunan. Saat waktu senja mulai datang, sepupuku merengek untuk diantar pulang ke rumahnya karena ia mencari ibunya. Dengan terpaksa, ibukulah yang akhirnya mengantarkan pulang sepupuku dengan sepeda motornya. Saat itu sedang bulan puasa, sehingga setelah mengantarkannya, ibuku segera bergegas pulang ke rumah. Hari pun semakin petang dan jalanan desa semakin sepi. Rumahku bisa dibilang agak belusuk atau jauh dari jalan raya, sehingga ibuku harus melewati area persawahan yang cukup panjang untuk bisa sampai ke rumah. Saat melewati area persawahan, tiba-tiba ibuku dikejutkan oleh sosok tinggi besar dan semua tubuhnya berwarna hitam. Sosok itu berdiri di tengah jalan, sembari memelototi ibuku, yang saat itu hendak melewatinya. Syukurlah rasa syok ibuku masih bisa ia kendalikan. Lalu beliau dengan rasa takut dan panik segera mempercepat laju motornya menyusuri jalan yang terjal. Belum lama ini ibuku jatuh tanpa sengaja di suatu tempat hingga kaki kirinya sakit, lebam dan tak bisa berjalan hingga berhari-hari. Lambat laun karena proses pengobatan, ibuku akhirnya bisa berjalan sedikit demi sedikit, meskipun jalannya pincang. Namun sakitnya tersebut mengakibatkan beliau tidak bisa menjalankan bisnis jualannya, sehingga keuangan kami agak tersendat dan membuat penyakit darah tinggi ibuku kumat. Suatu hari di tengah sakitnya, ada acara selamatan di rumah bibiku. Di dalam tradisi keluarga kami, rewangan adalah keharusan apabila ada saudara yang memiliki hajat atau acara. Biasanya ibuku memang paling cekatan jika rewangan di rumah saudaraku. Sakitnya tersebut membuat tangannya lesu sehingga beliau hanya bisa membantu sebisanya. Karena itulah bibiku yang terkenal vokal bicara itu berkata agak keras karena ibuku yang tak cekatan saat sedang repot-repotnya. Ibuku akhirnya sakit hati dan memutuskan untuk tak meneruskan kegiatan rewangannya. Sore harinya, ibuku memutuskan untuk ikut ke sawah bersama dengan bapakku, sembari menyiangi rumput di sekitar tanaman padi miliknya. Saat sedang duduk bersantai dengan bapak, terjadi perdebatan kecil yang membuat ibuku lebih sensitif. "Bu, aku mau cari rumput sebentar buat memenuhi karung. Kamu tunggu di sini saja," ujar bapak kepada ibuku. Ibuku pun mengiyakan. Bapak pun kembali melanjutkan kegiatan merumputnya. Matahari mulai bersembunyi, langit senja mulai nampak. Motor bapak seketika terdengar berderu di depan rumah. Ia terlihat terburu-buru saat membuka pintu. "Joko, ibumu sudah pulang?" tanya bapak dengan sedikit membentak. "Belum, aku baru pulang kuliah ini, Pak," jawabnya datar. Mendengar jawabanku, bapak kembali menaiki motor dan mengendarai dengan secepat mungkin. Saat itu, aku santai saja tanpa berpikir macam-macam. Azan maghrib pun berkumandang dari musola di dekat rumah. Motor bapak kembali berderu, namun wajahnya kali ini terlihat lebih panik dari sebelumnya. "Ibumu sudah pulang?" tanya bapak lagi kepadaku. "Belum." "Bawa senter, cari ibumu." Sontak aku pun ikut panik karena tahu bahwa ibuku belum juga pulang dan tak tahu kemana rimbanya.
Mendengar hal itu, aku pun segera bergegas menunaikan sholat maghrib, lalu mencoba menghubungi nomor ibuku yang terdengar masih diaktifkan. Sudah puluhan kali ku coba menghubungi nomor ibu, namun lagi-lagi tak terjawab. Lalu atas saran bapak, ku coba menghubungi nenekku yang tinggal di desa sebelah. Siapa tahu ibuku pergi ke sana. Namun ternyata jawaban nenek pun sama, ibuku tak ada di sana. Semuanya akhirnya kembali panik. Ku hampiri adik bungsuku yang terlihat bersedih. "Dok, kamu jaga rumah ya. Mama sama Bapak mau cari ibu dulu. Kamu nggak usah cemas, ibu pasti ketemu," kataku menenangkan adikku yang masih duduk di bangku kelas 4 SD itu. "Joko, apa jangan-jangan ibumu pingsan di jalan ya?" tukas Bapak dengan nada bergetar. "Entahlah Pak, jangan-jangan memang pingsan. Bukannya semalam mengeluh sakit kepala," jawabku menganalisa keberadaan ibu. Tadi orangnya bawaannya mau marah-marah saja. Waktu mau tak ajak pulang, tak lihat orangnya sudah tak ada. Pikirku kakinya pincang, mana mungkin bisa berjalan jauh. Kan nggak mungkin, pasti orangnya ada di sekitar sawah, Le. Analisa sementara kami, pasti ibu memang pingsan di sekitar sawah. Namun karena hari sudah menggelap, akan sulit menemukan ibu yang terkapar di tengah sawah yang begitu luas. Berita hilangnya ibu sontak membuat geger warga seisi kampung. Bagaimana tidak, saat aku dan bapak hendak mencari ibu ke sawah, beberapa kali kami menanyai orang-orang yang lewat. Siapa tahu mereka melihat ibuku. Hingga ada salah satu tetanggaku yang katanya tak sengaja melihat ibuku berjalan sendiri ke arah jalan pintas. Sore tadi sebenarnya aku sedang merumput, lalu aku melihat Mbak Siti berjalan sendiri ke arah sungai. Pikirku, kok pulangnya nggak sama sampean? Saya kira, alah mungkin mereka sedang marah. Terang Mas Suryo yang saat itu bertemu dengan kami. Kami pun bimbang. Tak mungkin di kegelapan malam ini kami berdua mencari ibuku sendiri. Akhirnya warga pun berinisiatif untuk membantu mencari di mana keberadaan ibuku. Tugas pun dibagi per kelompok. Beberapa warga mencari di sekitar sungai dan yang mencari di sekitar sawah milik bapak. Ada yang mencari di jalan utama, sedangkan aku dan Mas Suryo bertugas mencari di sekitaran jalan pintas yang konon kabarnya mungkin dilewati oleh ibuku. FYI, lokasi sawah bapakku ini agak dekat dengan sungai kecil yang disebut Kali. Nah, di sungai ini terdapat jembatan yang terbuat dari bambu yang menghubungkan sawah dengan jalan pintas menuju ke arah rumahku. Lewat di sana sebenarnya memang lebih dekat, namun lokasinya memang cukup menyeramkan. Di seberang jembatan ada pekarangan yang sangat luas dan pepohonan yang sangat rimbun. Di sebelah kiri pekarangan terdapat kebun karet, lalu di sebelah pepohonan karet agak ke sana terdapat area pemakaman, sedangkan di jalur sebelah kanan terdapat kebun sawit dan pepohonan bambu. Sehingga di lokasi itu memang tak ada perumahan warga. Rumah kami yang hanya berada di lingkungan pedesaan rata-rata masih memiliki pekarangan lebar dan luas di sekitar rumahnya. Orang-orang yang pulang dari sawah terkadang memang melewati jalan itu, namun hanya saat siang hari saja, karena jika lewat sana di kala petang, bisa dipastikan jalannya pun tak akan kelihatan saking gelapnya. Menurut cerita kakak perempuanku yang saat ini tinggal bersama dengan suaminya, mengatakan bahwa dulu aku sempat diganggu makhluk halus saat aku masih berusia 2 tahunan. Awalnya aku diajak keluargaku untuk menengok sawah sekaligus jalan-jalan sore. Hari pun semakin larut. Agar cepat sampai rumah, kami melewati jalan pintas yang aku ceritakan tadi. Malamnya aku tak berhenti menangis sampai dini hari. Ditenangkan berbagai cara pun tak membuat tangisku berhenti. Katanya aku berteriak ketakutan sembari menutup mataku. Aku pun berhenti menangis dan diminumi air pemberian Mbah Senen, dukun paling tertua di desa kami. Sejak saat itu, bapak dan ibu tak pernah mengajakku lewat jalan itu, terutama saat hari menjelang senja.
Kembali ke cerita soal ibuku. Aku bersiap-siap membawa senter untuk melakukan aksi pencarian, sedangkan bapakku bergegas ke rumah Mbah Senen untuk meminta bantuan. Siapa tahu beliau bisa menerawang keberadaan ibuku. Sampailah kami di lokasi yang dimaksud. Pencarian pun dimulai. Aku pun berbagi tugas dengan Mas Suryo. Joko, aku cari di sekitar sawit. Kamu di sekitar kebun karet ya. Kalau ada apa-apa, langsung panggil aku, oke? Siap, Mas. Kususuri daerah sekitar pohon karet yang begitu sunyi dan gelap. Entah kenapa saat itu aku sama sekali tak merasa takut. Karena pikiranku cuma satu, yaitu ibuku harus segera ditemukan. Tiba-tiba terdengar suara daun-daun kering yang tersapu. Kuarahkan senter ke arah sumber suara. Seekor ular welang berukuran cukup besar sedang berjalan ke arahku. Segera aku ambil kayu untuk menghalaunya. Krak! Suara golok tiba-tiba terdengar membuat kepala ular itu terputus. Kamu nggak kena gigit kan, Jok? Tanya Mas Suryo yang tiba-tiba datang menolongku dan membacok ular itu. Sungguh hal itu membuatku sedikit mengalami senam jantung. Ora, Mas! Lalu, pasca ular itu terbunuh, di tengah kesunyian itu, tiba-tiba terdengar suara yang sulit dinalar dengan logika. Suara anak kecil nan riuh terdengar begitu jelasnya, seperti sedang saling melempar canda. Kutengok Mas Suryo yang terlihat terheranan. Kamu dengar juga nggak, Jok? Kami pun saling berpandangan, memasang kuping lebar-lebar untuk memastikan kembali apa yang kami dengar itu. Suara-suara anak-anak kian lama semakin terdengar keras. Iya, Mas, jawabku lirih. Jancok, tambah ramai aja suaranya, seru Mas Suryo. Entahlah, malam ini adrenalinku benar-benar terpacu. Aku sama sekali tidak takut dengan situasi yang sedang kuhadapi saat ini. Aku malah kesal dan geram. Di situasi gawat seperti ini, mereka malah berniat menjahili kami. Kayak gitu nggak usah dianggap, Jok. Nanti lama-lama juga diam sendiri, ujar Mas Suryo dengan santainya. Kalau sampai jahil lagi, bakal aku ajak berantem nih, jawabku penuh emosi. Benar saja, suara ribut itu sontak kembali hening, menyuguhkan rongrongan suara serangga-serangga malam di sekitar pepohonan. Aku dan Mas Suryo pun kembali menapaki sekitar pepohonan untuk mencari keberadaan ibuku. Waktu sudah menjelang Isya, namun pencarianku nihil. Tak ada tanda-tanda keberadaan ibuku di sana. Kami pun akhirnya memutuskan kembali ke rumah dengan tangan hampa. Jalanan sekitar rumahku malam ini benar-benar berbeda dari biasanya. Semua warga pun keluar rumah, meributkan tentang hilangnya ibuku yang secara misterius itu. Rumahku pun tak kalah ramai dikunjungi oleh para tetangga. Tak lama kemudian, Bapak telah kembali dari rumah Mbak Senen. Aku pun penasaran dengan kabar apa yang bisa didapati dari beliau. Gimana ya, Jok? Kemana perginya ibumu? Gumam Bapak dengan wajah iba. Lah, kata Mbak Senen gimana, Pak? Tanyaku penasaran. Katanya ibumu itu mungkin disembunyikan sebangsa makhluk halus, tapi nggak tahu bisa kembali atau tidak. Sudah, doakan saja semoga ibumu bisa segera ketemu. Lututku pun seketika lemas. Bagaimana nanti jika ibuku tidak kunjung ketemu? Bagaimana jika beliau pingsan lalu dipatok ular berbisa? Atau jangan-jangan hanyut di sungai? Pikiran negatifku terus membayangi otakku. Lambat laun, orang-orang yang berpencar mencari ibuku mulai datang silih berganti, dan di antara mereka sama sekali tak ada yang menemukan keberadaan ibuku. Gimana ini, Pak Yanto? Mbak Siti belum juga ketemu. Apa nunggu besok pagi saja mencarinya? Ujar Pak Udin kepada Bapak. Bapak hanya bisa terdiam sembari memikirkan rencana selanjutnya. Aku pun juga akan bingung minta ampun jika berada di posisi Bapak. Rasa khawatir seketika mengingatkanku kepada adik perempuanku, Nina. Sedari tadi ia memang kusuruh untuk berada di dalam kamar saja.
Segera ku hampiri Nina. Di sana ia terlihat sedang menangis sembari bergumam memanggil ibunya. "Kamu tenang ya, ibu pasti ketemu," kataku meyakinkan. Brak! Tiba-tiba terdengar suara seperti benda terjatuh. Sontak seluruh warga yang ada berteriak satu sama lain. "Woi, itu apa yang jatuh?" teriak salah satu orang warga. "Suaranya dari arah rumah Mbak Romlah," seru yang lain. Orang-orang pun berbondong-bondong ke sana. Ada yang langsung berlari untuk memastikan sumber suara itu. "Mbak Siti ketemu! Mbak Siti ketemu!" teriak salah seorang yang pertama kali melihat ibuku. Aku pun segera berlari menuju ke rumah Mbak Romlah, tempat di mana ibuku tiba-tiba muncul secara misterius. Saat itu, kondisi ibuku sedang pingsan. Lalu beliau pun segera dibopong ke dalam kamarnya. FYI, rumah Mbak Romlah ini letaknya berseberangan dengan rumahku, namun tidak berhadapan dengan rumahku persis, karena sebelah rumahnya terdapat pekarangan yang cukup luas. Setelah penemuan ibuku yang tiba-tiba seperti terjatuh dari atas itu, sontak membuat warga keheranan dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin ibuku bisa sampai di depan rumah Mbak Romlah secara mendadak seperti itu. Sedangkan jalanan sedari tadi sangat ramai. Kapan ibuku lewatnya? Kenapa semua orang tak melihatnya lewat menuju rumah Mbak Romlah? Jika memang beliau melewati jalan lain, lalu lewat mana lagi? Karena jalan menuju ke rumah Mbak Romlah tidak ada jalan pintas. Namun rasa penasaran itu dengan mudah kuabaikan karena aku bersyukur ibuku akhirnya bisa ditemukan. Kini semua orang mulai lega meskipun masih dipenuhi berbagai tanda tanya. "Pak Yanto, kalau ada orang yang hilang karena barang halus begini biasanya kalau sadar akan seperti orang linglung. Jangan lupa dibawa ke orang pintar, Pak," kata Mas Suryo memberi saran. "Enggih Mas," jawab Bapak. Sekitar 3 jam lamanya, ibuku akhirnya siuman. Matanya terlihat berat untuk terbuka. Semua orang yang masih ada di rumahku seketika berucap syukur. Mata ibuku menyelidik keadaan sekitar, memandangi orang-orang yang tengah mengerumuninya, termasuk aku, Bapak, dan Nina. Aku di mana?" tanya ibuku dengan suara seperti ketakutan. "Ini di rumah, Bu," ujar Bapak sembari memijat punggung ibuku. Aku siapa?" Sontak jantungku berdegup tak karuan. "Ibu, sebenarnya apa yang terjadi kepadamu?" Kali ini Ane akan menuliskan berdasarkan dari sudut pandang Ibu Joko ya, untuk menggambarkan sejarah detail mengenai hilangnya beliau yang secara misterius. Anyway, seluruh nama-nama tokoh di cerita ini adalah nama samaran ya. Jadi kita lanjutkan ceritanya. Sekali lagi, kali ini cerita diambil dari sudut Ibu Joko. "Kerongkonganku terasa sesak, kepalaku terasa nyut-nyutan. Aku marah, aku kesal, aku capek. Bagaimana bisa seorang adik ipar berani membentak kakak iparnya dengan tak sopan seperti itu? Tak tahukah dia kalau aku ini sedang sakit? Badanku lemas, berjalan saja susah, apalagi dituntut untuk rewangan dengan cara cekatan. Kalau aku sehat, pasti akan aku bantu dengan sebaik mungkin. Ambilkan bumbu di meja itu, Mbak," seru adik iparku Suketi. "Kakiku sakit untuk berdiri, Ti," jawabku yang saat itu mengesot di lantai sembari memetik daun bayam untuk lalapan. "Halah, cuman sebentar saja. Lagian kamu yang lebih dekat dengan meja kok. Cepat," teriak Suketi yang sedari tadi hanya berdiri di dekat pintu. Teriakannya itu sungguh membuatku sakit hati. Hal itulah yang membuatku akhirnya memutuskan untuk segera pulang ke rumah dan beralasan sedang tak enak badan. Karena rasa suntuk yang tak kunjung mereda, aku pun ikut suamiku untuk pergi ke sawah sembari menyiangi rumput di sekitar tanaman padiku yang sebentar lagi akan berbuah. Setelah menyiangi rerumputan yang membuatku cukup kelelahan, aku dan suamiku memutuskan untuk beristirahat dan duduk di dekat pematang sawah.
adikmu itu sungguh tak sopan sekali ya Pak, kataku memulai pembicaraan, alih-alih ingin curhat kepada suamiku. Lah wataknya kan memang sudah begitu dari dulu, gitu aja tersinggung, jawab suamiku sembari mengisap rokoknya. Kamu kok malah membelain dia sih? Harusnya dibilangin jangan teriak-teriak kalau ngomong sama mbaknya, tukasku kesal. Sudah, aku tak merumput lagi yuk. Sebentar lagi selesai, tunggu dulu ya. Suamiku pun berlalu dan melanjutkan kegiatan merumputnya. Karena kami sadar bahwa waktu sudah hampir senja, sudah saatnya untuk merampungkan pekerjaan dan segera pulang. Namun yang membuatku semakin kesal, suamiku malah meremehkan pandanganku tentang adik perempuannya itu. Ia menganggap perbuatan adiknya adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu dipikirkan. Padahal sudah jelas, perangainya itu berhasil membuat hatiku marah dan geram. Kepalaku kembali pusing. Kuputuskan untuk berjalan-jalan sebentar dan melihat-lihat tanaman padi milik kami. Kuseret kaki kiriku dan berjalan menyusuri hamparan padi yang sudah meninggi dan hijau itu. Semburan mega merah semakin tampak. Entah kenapa aku penasaran untuk menengok tanaman padi milik anak perempuanku. Aku pun terus berjalan menyusuri gundukan pematang sawah dengan kaki pincangku. Tak apa capek sedikit, siapa tahu bisa meluruskan rasa emosiku. Sampailah aku di sawah milik anak perempuanku. Rasa syukur yang mendalam kupanjatkan kepada Gusti Allah karena tanaman tersebut bisa tumbuh dengan begitu baik. Setelah puas melihat-lihat tanaman padi, aku pun berniat untuk kembali menyusul suamiku. Siapa tahu ia sudah selesai merumput. Kuseret kakiku menuju ke arah di mana suamiku merumput. Namun sawah terlihat sepi, hening dan tak ada siapapun di sana. Aku pun meneriaki nama suamiku. Bapak Joko, Pak Joko, Pak. Seruku berulang-ulang. Namun tak ada sahutan sama sekali. Jangan-jangan dia sudah pulang duluan. Kupanggil sekali lagi sembari memutari sawahku. Siapa tahu badannya tak terlihat karena tertutup tanaman. Lagi-lagi tak ada sahutan darinya. Dasar, tega sekali aku ditinggal pulang duluan. Umpatku sangat kesal. Sudah emosi ditambah perkara lagi, membuat hatiku semakin uring-uringan. Awas saja nanti kalau aku sampai rumah, akan kuomeli suamiku karena telah meninggalkanku. Hari semakin petang, angin semilir mulai mendinginkan badanku. Aku memutuskan untuk pulang berjalan kaki saja. Meskipun jalanku pincang, sedikit-sedikit pasti akan sampai rumah. Menyesal rasanya aku tak membawa HP-ku. Kalau ada HP, aku bisa menghubungi Joko untuk menjemputku. Jalan utama menuju ke rumah terlihat begitu jauh, sedangkan jika aku pulang melewati jalan pintas, pasti akan lebih dekat. Baiklah, kuputuskan untuk pulang menerobos jalan pintas saja. Mumpung hari belum gelap, kuseret kembali kakiku, menuruni petak-petak sawah yang landai. Tiba-tiba, kulihat di sekitar sawah di dekat jembatan bambu, ada kurang lebih 10 ibu-ibu yang hendak pulang dari sawah. Aku pun tersenyum lebar dan senang bukan main rasanya, karena ada kawanan lain yang berbarengan denganku. Sebagian dari mereka sedang membawa caping dan rantang makanan. Mau pulang juga ya mbak? Sapa salah satu di antara mereka. Enggih mbak, jawabku sembari melempar senyum. Kakinya sakit ya mbak? Ya sudah, ayo kita pulang sama-sama, tawar salah seorang yang tersenyum lebar kepadaku. Aku pun mengangguk, menyeret kakiku lebih cepat lagi untuk menyusul mereka yang berhenti sejenak menungguku. Kuikuti derap kaki ibu-ibu yang tengah membarengiku. Namun saat hendak menyeberangi jembatan bambu, lambat laun raga mereka menghilang satu persatu. Sungguh mirip sekali dengan adegan film. Seketika bulu kuduku berdiri. Bingung melihat keadaan sekitar yang tiba-tiba menggelap. Aku di mana ini? Kenapa semuanya terlihat gelap? Batinku penuh rasa takut. Sontak tubuhku seperti melayang dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
seperti kerupuk yang terbang dan terasa ringan. Dan anehnya, kali ini pandangan mataku yang semula hanya bisa melihat kegelapan, seketika bisa melihat cahaya berpendar, dan aku kini mendarat di suatu tempat yang tampak asing. Tampak sebuah lapangan yang luas sekali dan hanya ada aku satu-satunya orang yang ada di sana. Tenangkan pikiranmu, tenangkan pikiranmu. Sebuah bisikan lembut membuat hatiku terasa tenang dan damai. Entah kenapa emosiku yang semula berapi-api lambat laun semakin memudar. Ya Allah, ini sebenarnya mimpi apa kenyataan? Jeritku setelah menyadari ada sesuatu yang salah. Dan benar saja, keanehan itu semakin nampak. Sungguh sulit menentukan apakah aku sedang bermimpi atau tidak. Dalam sekejap mata, semuanya kembali menggelap. Tiba-tiba aku berseok ke sebuah tempat yang terlihat seperti kubangan lumpur. Lalu ku coba meraba-raba sekelilingku. Kok ada kawat di sini? Raungku sembari menangis. Ku raba-raba sekenanya dengan kedua telapak tanganku. Hanya kawanan kawat berduri yang bisa kurasakan. Ya Allah, aku ingin pulang. Tangisku semakin menjadi. Seketika kurasakan sesuatu yang aneh di kaki kiriku yang semula sakit dan tak bisa melangkah dengan normal, tiba-tiba terasa tidak sakit sama sekali. Aku pun bangkit mengangkat badanku yang semula tak berdaya. Aku harus bisa mencari jalan keluar. Batinku meyakinkan diri. Kususuri kawanan kawat itu. Nampaknya tanah demi tanah yang kusadari itu adalah area pesawahan. Logikaku semakin tersadar bahwa aku sedang tidak bermimpi. Kuputari segala penjuru, namun nihil. Aku hanya berjalan memutari tanpa arah. Entah berapa lama aku berjalan ke sana kemari. Rasanya sudah berjam-jam lamanya, namun lagi-lagi tak ada rasa sakit di kakiku. Aneh, apa mungkin aku sudah sembuh? Sekian lama memutar ke sana kemari tanpa menemukan jalan pulang. Aku pun menyerah. Aku pun pasrah. Bermacam-macam pikiran buruk terus menghantuiku. Aku takut, sangat takut. Ya Allah, tolong aku. Bisikku lemas. Keanehan kembali terjadi, semuanya kembali menggelap. Rasanya seperti ada yang sengaja memindahkanku dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kuraba-raba sekeliling hamparan dedaunan kering tergenggam di kulitku. Seketika ada tangan yang hendak mencekik leherku. Lambat laun cekikan itu semakin kuat. Aku pun mulai kesulitan bernapas. Sakit. Napasku mulai tersengal. Di tengah kejadian yang mencekam itu, kuusahakan dengan sekuat tenaga untuk mengucapkan kata istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku mulai lemas, sekujur tubuhku tak berdaya. Ibu, ibu. Sebuah teriakan suara anak kecil terngiang sangat jelas di telingaku. Seperti suara Nina yang sehari-hari kerap memanggilku begitu. Ya Allah, Nina anakku. Bagaimana nanti kalau aku mati? Siapa yang mengurus Nina? Ya Allah, selamatkan aku. Samar-samar terdengar suara azan berkumandang. Lambat laun semakin keras dan bersautan. Seketika tangan yang hendak mencekik leherku perlahan mengundurkan aksinya. Di sisi lain, perutku tiba-tiba terasa sangat mual, seperti sedang diaduk-aduk. Setelah memuntahkan hal yang membuatku mual, tubuhku menjadi sangat lemah. Kepalaku terasa berputar. Dan setelah itu, aku tak ingat apa-apa lagi yang telah terjadi. Sedikit catatan, menurut penuturan Ibu Joko, kejadian yang dia alami benar-benar seperti mimpi. Makanya pasca sembuh dari kejadian yang membuatnya syok ini, beliau tak mau lagi mengingat-ingat hal ini. Karena mungkin ada sesuatu yang mengerikan dan tidak berani beliau ceritakan kepada orang lain. Dan setelah dilihat di TKP, terutama di area persawahan, memang ada sawah yang belum ditanami apa-apa. Mungkin ini yang dilihat Ibu Joko sebagai lapangan.
dan ada sawah yang memang dipagari dengan kawat besi. Mengenai suara azan, ternyata itu adalah lantunan azan Isya dari penjuru mushola dan masjid di sekitar rumah beliau. Makanya Ibu Joko ditemukan jatuh secara misterius di depan rumah Bu Romlah setelah azan Isya. Nah, yang masih menjadi misteri adalah begitu banyak orang yang mencari Ibu Joko di sekitar tempat itu, namun mereka tak melihat Ibu Joko di sana. Padahal Ibu Joko hanya berputar-putar di sekitar situ saja. Lalu bagaimana caranya Ibu Joko bisa berpindah tempat tanpa terlihat di depan rumah Ibu Romlah? Padahal menurut penuturan beliau, setelah memuntahkan sesuatu, beliau pingsan dan tak ingat apapun. Subhanallah, merinding disko. Wallahu alam. Intinya keluarga Ibu Joko sangat bersyukur karena akhirnya beliau bisa ditemukan dan kembali pulang. Nah, selanjutnya Ane bakal ceritain beberapa kejadian kecil setelah Ibu Joko disesatkan di sawah. Anyway, terima kasih banyak atas supportnya. Mataku mulai terbuka sedikit demi sedikit. Kutatap sorot lampu yang bersinar dari atap rumah yang membuat mataku silau. Aku pun melebarkan indera penglihatanku. Kulihat seorang asing yang tengah mengerumuniku. Hal itu membuatku bingung setengah mati. "Aku di mana?" tanyaku panik. "Ini di rumah, Bu," ujar seorang pria yang tak dikenal. "Aku ini siapa?" Aku mencoba bertanya, siapa tahu jawabanku itu bisa membuat ingatanku kembali jelas. Orang-orang tak ada yang menjawabku. Mereka malah terlihat saling berbisik satu sama lainnya. Tiba-tiba, seorang pria yang dari tadi duduk di sebelahku memberikanku segelas air putih dan rasa ragu untuk meminumnya. Namun kerongkonganku terasa kering, lagi pula aku sangat haus. Lalu kuteguk minuman itu hingga tak menyisakan setetes air pun. Menit pun berlalu, tak sengaja kulihat seseorang anak perempuan yang tengah duduk bersama seorang lelaki muda. Ia hanya terdiam membisu dengan wajah yang penuh tanda tanya. Lambat laun samar-samar aku mulai ingat bahwa dia adalah Nina, anakku. "Dok," panggilanku pada gadis kecil itu. Gadis itu langsung beradu pandang dengan lelaki di sebelahnya. Ternyata lelaki di sebelahnya adalah Joko, anak lelakiku. Seketika aku mulai ingat jati diriku, meskipun dengan kondisi kepala yang masih pusing luar biasa, tubuh yang lemas tak terkira, dan rasa takut yang masih mencekam dari tadi. Suara berbisik dari orang-orang sekitar yang terdengar mengucapkan syukur membuat aku menyadari bahwa apa yang telah kualami bukanlah sebuah mimpi. Dari situlah kuceritakan kembali peristiwa yang telah menimpaku, meskipun tak semuanya bisa kuungkapkan kepada orang-orang di sekitarku. Beberapa hari pasca kejadian itu, Joko tengah mengeluhkan sesuatu kepadaku. "Bu, tiap tengah malam kok pompa airnya suka nyala sendiri. Aku jadi kebingungan tengah malam buat matiin pompa air terus," keluhnya kepadaku karena kamarnya lah yang paling dekat dengan area kamar mandi. Aku hanya terdiam mencoba mencari jawaban aman agar Joko dan seisi rumah tak merasa takut. "Alah, paling kucing," jawabku acuh. Aku sebenarnya menyadari bahwa ada yang sedang jahil dan membunyikan saklar pompa air setiap jam 2 malam. Awalnya anakku Joko mengira itu adalah perbuatan bapaknya yang pipis di tengah malam dan lupa mematikannya. Namun lambat laun ia mulai menyadari bahwa itu bukanlah perbuatan orang seisi rumah. Karena beberapa kali pompa air tetap berbunyi sendiri tatkala Bapak Joko sedang tak ada di rumah dan yang lainnya sedang tertidur pulas. Perdebatan pun mulai terjadi. Tak mungkin kucing bisa melompat setinggi itu untuk menghidupkan saklar. Lagi pula jam berbunyinya selalu di waktu yang sama. Jika memang saklar rusak, lalu kenapa di siang hari pompa air tak pernah sekalipun hidup sendiri? Jujur, aku memang tak bisa melihat wujudnya, namun aku bisa merasakan kehadirannya. Sudah, gak usah dibahas. Saklarnya mungkin rusak, besok biar dibenerin bapakmu. Gak usah dipikirin. Tukasku menengahi perdebatan.
Joko dan Nina yang terus mencurigai bahwa perbuatan usil itu adalah tangan jahil dari makhluk tak kasat mata. Semakin lama tak ada lagi tangan jahil yang menghidupkan pompa air di tengah malam. Karena seisi rumah sama sekali tak merasa takut dan tak memperdulikannya lagi. Pagi ini persediaan minyak dan gula di dapurku telah habis. Biasanya aku akan menyuruh Nina untuk pergi ke warung. Namun pagi ini tak ada siapapun di rumah. Joko sedang kuliah, Bapak Joko sedang merumput, sedangkan Nina masih sekolah. Akhirnya aku pun angkat kaki untuk pergi ke warung terdekat sendirian. Pelan-pelan kutapaki tanah menuju ke warung Mbak Ruroh. Warung yang dulunya kecil, sekarang sudah menjadi warung yang cukup besar dan lengkap. Baru saja melangkah di teras warungnya, aku pun terhenti seketika. Badanku tiba-tiba bergidik, perutku terasa sangat mual. Padahal sebelumnya perutku baik-baik saja. Aku merasakan sesuatu. Ya, merasakan ada sebuah ajimat penglaris untuk digunakan oleh si pemilik warung. Aku mulai tak tahan lagi, badanku sudah tak bisa ditolerir. Aku pun segera membeli apa yang aku butuhkan lalu kembali ke rumah secepat mungkin. Pasca tragedi di sawah itu, aku menjadi orang yang sangat peka terhadap orang-orang yang bersekutu dengan jin. Misalnya, orang yang menggunakan aji penarik lawan jenis, penglaris, jimat penangkal bala, dan lain-lain. Oleh karena itu, tempat yang paling aku hindari adalah pasar dan tempat hajatan. Karena di sanalah terdapat energi besar yang bisa membuatku dan tubuhku menjadi lemah bahkan pingsan. Di balik semua itu, ada satu hal yang aku syukuri. Kenapa? Karena aku tak bisa melihat wujud mereka. Andaikan aku bisa melihatnya, mungkin setiap waktu aku bisa pingsan beberapa kali. Sudah 1 bulan lamanya pasca kejadian yang menimpaku terlewati. Kakiku pun berangsur-angsur membaik. Meskipun belum bisa berjalan dengan sempurna, rasa peka dan sensitif terhadap hal-hal mistis dan semakin memudar. Kehidupan mulai terasa normal kembali. Namun kejadian itu tetap menorehkan sesuatu yang membuatku seperti pikun dini. Pernah saat itu aku pergi ke pasar. Lalu aku mampir ke rumah temanku sebentar. Ketika pulang, aku kebingungan karena tak menemukan kunci motorku. Sudah terlanjur mendorong motor ke sana kemari, lalu mencari bengkel agar motorku bisa berbunyi meskipun tanpa kunci. Ternyata kuncinya ada di dalam tasku. Atau pernah saat aku berbelanja sesuatu tapi aku lupa membawanya pulang. Selinglung itukah aku sekarang ini? Suatu siang, Bapak Joko mengajakku untuk pergi bertandang ke acara nikahan tetangga desa. Lembaran uang yang berwarna biru pun kumasukkan ke dalam amplop. Aku dan Bapak Joko pun segera bergegas pergi setelah kami telah bersiap. Hiruk-pikuk para tamu undangan telah memenuhi tempat acara, dan aku dan Bapak Joko pun beringsut mencari tempat duduk lalu menyantap makanan yang telah kami ambil dari barisan prasmanan. "Bu, amplopnya mana?" "Jangan lupa diperiksa dulu," ujar Bapak Joko kepadaku. Aku pun segera merogoh tas lempangku, mencari-cari amplop yang telah kuisi dengan uang kondangan itu. Ketemukan sebuah amplop putih lalu kuperiksa isinya. Ternyata amplop yang kubawa adalah amplop kosong. "Gimana ini, Pak? Yang aku bawa ternyata amplop kosong," jelasku dengan nada kesal. "Lah gimana sih? Tadi sudah kamu masukkan amplop belum?" tanya Bapak Joko dengan wajah penuh emosi. Rasa sesal seketika menggelayut. Ternyata tak ada uang sepeser pun yang kubawa. Kulirik Mbak Yati yang tadi datang ke sini berbarengan denganku. "Mbak, maaf, sampean punya uang 50.000? Kalau ada mau saya pinjam dulu, soalnya amplopku lupa nggak saya bawa." "Waduh, nggak ada Ti, aku cuman bawa pegangan 20.000. Kuhembuskan napas penuh sesal, lalu seketika menjalani perdebatan kecil dengan Bapak Joko. Aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah mengambil amplop yang tertinggal, sedangkan Bapak Joko menunggu di tempat hajatan. Dengan pertimbangan, akulah yang mengetahui di mana letak amplop kondangan itu berada. Aku pun segera menaiki motorku menuju ke rumah.
Saat melewati jalan berbatu, tiba-tiba rok gamisku masuk ke dalam jeruji ban belakang motorku, sehingga membuat tubuhku tertarik ke bawah. Sontak aku pun terkaget hingga tak sengaja tanganku menyentuh gas secara kuat dan membuat lilitan gamisku semakin menjadi. Aku pun terjatuh dan terseret sejauh kurang lebih 8 meter bersama dengan motorku. Ada satu hal yang jelas sekali terlihat di mataku. Seorang dengan sosok wanita berparas cantik dan muda mendongakkan leherku ke atas agar kepala tak sampai bebatuan. Lalu ia pun merangkul tubuhku seketika saat aku mengalami kecelakaan itu. Semuanya berjalan begitu cepat. Aku pun berpikir, mungkinkah ia sengaja melakukan untuk menolongku? Entahlah, sosok itu dalam sekejap mata telah menghilang saat orang-orang yang lewat datang menolongku. Dan benar saja, kecelakaan itu sama sekali tak menimbulkan luka serius. Hanya sedikit luka goresan di kakiku. Padahal secara logika, terseret dengan motor seperti itu pasti akan membuat kepala dan badanku terluka begitu parah. Lagi-lagi aku bersyukur jika memang sosok itu dihadirkan Tuhan untuk menolongku. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih. Demikian kisah Ibu Joko yang telah Ane dapatkan dari narasumber. Sekian dan terima kasih. Oke, berakhir sudah cerita disesatkan makhluk halus di tengah sawah. Terima kasih buat Mbak Zelo yang sudah menulis cerita ini di Kaskus dan bisa gua bawain di konten gua ceritain kali ini. Buat kalian juga yang punya cerita horor, cerita menarik lainnya, bisa lu kirimin ke gua di Instagram, di Twitter, atau di email juga bisa. Lu bisa kirim tulisan lu atau lu bisa kirim voice over lu. Jadi lu kalau pengen ceritain langsung lewat suara lu kirim aja rekamannya ke gua. Jadi gua langsung upload gitu. Yaudah, segini aja konten gue ceritain kali ini. Jangan lupa makan biar gak lemes dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.